Senin, malam Selasa tanggal 18 malam 19 2023 ya, Desember 2023 pukul 23.54. Di sini saya sendiri sebagai pelaku, sebagai objek, sebagai pasien, sebagai penderita akan coba sharing kenapa salah satu mental health yang disebut skizofrenia itu bisa terjadi. Akan kita ulas A to Z. Saya disclaimer, saya divonis ODGJ 2016 oleh karena ketidakbisaan pengendalian emosional. Dalam arti dengan bahasa yang simpel atau perilaku yang simpel adalah marah secara eksplosif dan tidak bisa dikendalikan. Di situ saya mendapat kesempatan untuk mendapat rehabilitasi dari suatu instansi atau sesuatu pihak yang di situ saya buat keributan. Oke, itu disclaimer saya. Jadi fix ini riset dari penderita dari semenjak divonis 2016 menjadi skizofrenia atau penderita ODGJ dengan jenis mental health skizofrenia. Oke, mari kita mulai. Mengapa skizofrenia itu terjadi? Dalam kasus ini yang saya alami dan saya telah dengan beberapa riset yang saya lakukan sendiri untuk memperbaiki atau menghalau atau mengkontrol atau mengurangi halusinasi dalam konteks indera yang bisa merasakan halusinasi. Kemungkinan pertama adalah pendengaran pertama. Setelah pendengaran, dia akan step kedua akan merambah ke penglihatan. Ketika penglihatan sudah terinfeksi halusinasi, kemungkinan otak akan sedikit confused atau seperti apa prosesnya terlalu banyak dan mendapatkan kita lepas kontrol. Dalam efek tersebut, ketika ketiga indera itu sudah terinfeksi halusinasi, itu mengakibatkan kita lupa untuk mengkontrol jiwa kita, atau bisa yang disebut lupa diri. Dalam artian bisa juga untuk lebih ke kita melakukan sesuatu tapi kita tidak bisa menghentikannya. Jadi seperti merasa diri ini ada yang merasuki. Mungkin kalau kita logika, jika asumsi medis, saya maaf tidak tahu, pengetahuan medis saya buruk ya, ini hanya asumsi saya. Jika itu hormon dopamin yang kelebihan dalam otak kita dan menimbulkan halusinasi, kemungkinan imun tubuh kita tidak bisa merespon kelebihan hormon tersebut. Jadi otomatis otak menggunakan automatical sistem mungkin ya kalau kita sebut dalam skema ODGJ ya. Kita bilang gini, ketika ada kerusakan atau kelebihan dalam sistem otak, tubuh ini akan merespon. Dan merespon ketika si pengendali ini utama ini atau kita terbiasa mengendalikan tubuh dengan otak, itu akan kehilangan fungsi otak kita. Dalam arti kita tidak bisa berpikir jernih dalam bahasa simpelnya. Kita tidak bisa berpikir jernih. Sedangkan banyak penderita skizo di jalanan, mereka ngomong sendiri,
mereka menutup telinganya karena mendengar banyak orang berbicara tapi tidak ada wujudnya. Mereka bisa mendengar, melihat sosok-sosok yang tidak pernah mereka lihat selama hidupnya. Itu mungkin kalau dari medis karena hormon dopamin kelebihan. Namun yang saya riset, saya disclaimer dulu, saya tidak merendahkan medis atau keilmuan yang lain. Tapi di sini sebagai sudut pandang yang lain dari riset yang saya lakukan. Sebagai dasar, biasanya orang mengalami skizofrenia itu karena dia banyak memendam, bisa keinginan, bisa kesakitan, bisa penderitaan, bisa kegalauan, bisa apa ya, ketidakpuasan dalam hatinya mungkin bisa jadi sejak dia mulai berpikir logis dan sejak dia dilepas dalam kehidupan nyata. Dalam arti akhir balik biasanya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Pada dasarnya ketika wadah ini, si manusia punya wadah kapasitas dan setiap organ tubuh atau indera dari tubuh ini mempunyai kapasitas tersendiri-sendiri. Mereka terlalu banyak mendapat asupan yang tidak perlu sebenarnya. Tapi si pengendali tubuh ini atau kita sendiri itu lupa untuk merilis dan tidak tahu caranya mengungkapkan apa yang kita rasakan. Mungkin karena dia cenderung tidak punya teman, keluarga tidak mendukung komunikasinya, atau teman-temannya menganggap dia aneh, tidak sama dengan yang lain, maka dia akan memendam banyak informasi yang sebenarnya dia tidak perlukan untuk tumbuh kembang dalam kehidupan nyata. Nah, inilah sebagai dasar yang disebut mungkin depresi, penyesalan, apalagi ya mungkin ya, emosi, kemarah. Kadang-kadang hati itu sudah panas, dada itu sudah panas, tapi kita tidak bisa melampiaskan. Kita hanya bisa menggenggam tangan dan mungkin bisa melakukan menyakiti diri sendiri atau self harm. Ketika semua organ itu wadahnya penuh dan kita lupa mengkosongkan, bisa jadi endingnya adalah kita terkena skizofrenia. Karena ketika kita kepenuhan, berarti itu adalah kekosongan dalam diri kita. Sebenarnya itu kosong. Semakin penuh semakin kosong. Dan semakin kosong itu bisa diisi apapun, biasanya seperti itu. Makanya kalau kita tarik garis kenapa bisa jadi halusinasi, itu sebenarnya karena mungkin ini dari riset saya ya. Bukan dari saya sekali lagi tidak merendahkan riset medis atau jurnal-jurnal teman-teman PhD di university yang terkenal di dunia, dimanapun lah. Ketika hormon dopamin yang kelebihan, maka otak kita akan terupgrade, tapi dengan kondisi yang tidak stabil. Dalam arti belum waktunya terupgrade, sudah dipaksa untuk upgrade. Jadi gini, kenapa saya bilang begitu? Karena saya berasumsi ketika kita dilahirkan dengan kesempurnaan yang kita punya dan kekurangan yang kita punya, itu sebenarnya kapasitas kita itu tidak terbatas. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan kehidupan, kita biasanya membatasi kapasitas itu dengan kehidupan ini. Dalam arti gini, menurut saya Tuhan menciptakan manusia, makhluknya, dengan kapasitas yang tidak terbatas. Namun dengan kita menjalani kehidupan dan kadang-kadang kita terlena dalam kehidupan, kita secara tidak langsung membatasi kapasitas tersebut untuk berkembang lebih jauh. Nah, disinilah ada pro kontra tentang fungsi otak sebagai logika pemikiran dan fungsi hati
sebagai nurani dan batin itu tidak sinkron. Itu dasar yang saya riset selama 2016 kenapa saya bisa dideteksi skizofrenia. Oke, kita lanjutkan. Sebentar saya merokok dulu ya. Bentar. Oke. Kita akan mulai. Ketika sudah memahami dasar, biasanya yang terjadi awal mula orang halusinasi adalah di telinga. Kenapa di telinga? Telinga itu organ yang paling mudah merasakan tanpa harus melihat. Paling mudah, sama seperti hidung. Dia tidak bisa melihat tapi dia bisa mengkonvert rasa bau atau rasa yang abstrak. Telinga juga gitu, suara-suara. Itu organ paling sensitif, paling lemah. Makanya di telinga dan hidung tidak ada tulang keras. Itu masih menurut riset saya. Silakan ditanyakan kepada teman-teman yang sudah PhD atau mengambil kedokteran psikologi atau apapun itu. Ketika organ ini yang paling lemah ini diserang, otomatis dia akan menginformasikan kepada otak, ya kan? Informasi ini akan disaring oleh otak. Otak akan menyebarkan ke seluruh organ yang lainnya atau indera yang lainnya. Dan biasanya yang pertama kali akan terkontaminasi dengan informasi ini adalah penglihatan, karena jarak mata dan otak kanan ke otak kiri itu hanya mungkin nggak sampai sejengkal gitu. Dan itu lebih dekat daripada jarak telinga ke otak atau hidung ke otak. Nah, ketika ketiga indera ini atau 4 indera ini melihat, yang terakhir adalah kita tidak bisa mengkontrol atau otak tidak bisa mengkontrol itu namanya organ bicara atau indera indera pengecapan atau bicara lah gitu, yang kita bilang mulut. Nah, kadang-kadang orang skizo itu yang pertama kali dilakukan, dia akan mendengar dan menutup telinganya karena saking banyaknya suara atau informasi yang dia dengar. Kemudian dia akan menutup mata karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia bisa lihat. Dan kemungkinan jika sudah tereksploitasi secara penuh, dia tidak bisa mengerem pembicaraannya. Dalam artian kalau orang lain melihat ya dia bicara sendiri. Itu mungkin jika dia tidak mempunyai pondasi dalam yang saya sebut adalah pengoptimalan hatinya atau nurani dan batin. Organ itu yang sangat vital. Jadi gini, ketika saya terdapat problem tersebut dari telinga ke otak, otak ke mata, namun saya tidak sampai bibir saya itu tidak sampai berbicara sendiri. Jadi saya lebih termenung, saya lebih berdiam karena saya mencoba menetralisir ini adalah salah. Halu ini tidak benar. Makanya saya tidak mengikuti dengan melawan mereka dengan berbicara sendiri atau melawan mereka dengan indera bicara saya. Tapi saya mencoba untuk menelaah menggunakan hati dan batin kita, yaitu komunikasi secara nurani atau kalau orang bilang itu komunikasi yang diam atau apa ya, mungkin sebutannya kita diam tapi kita berkomunikasi dengan mereka. Itu begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Biasanya orang-orang yang bisa mengendalikan kerusakan pada indera dirinya sendiri itu sudah biasa melatih dirinya dengan mengurangi kenikmatan yang dia dapat.
Dalam arti gini, mungkin kejadiannya adalah, eee, bisa dia mengkontrol halusinasi itu atau kadang-kadang dia batinnya sudah terisi oleh kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan keyakinan, kegiatan budaya atau apapun itu yang melatih, batin dan nuraninya. Jadi itu sebuah pondasi untuk menangkal sebuah skizofrenia. Karena apa? Informasi dari beberapa halusinasi ini, itu adalah informasi yang, tidak valid. Karena apa? Bisa jadi itu adalah gambaran hal yang belum terjadi, dan bisa jadi itu adalah gambaran hal yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Nah, ketika si penderita ini tidak memiliki dasar atau batin nurani dalam hatinya yang kuat, itu akan mudah dia lepas kontrol. Bisa jadi menangis berlebih, teriak-teriak, emosi sangat tidak terkendali, dan beberapa hal sampai dia menyakiti dirinya, bahkan bunuh diri, sampai anarkis, psikopatis, dan lain sebagainya. Ini adalah jadi gini, bukan, saya tidak mau memutuskan karena mungkin dari pihak medis itu sudah melakukan riset lebih dalam tentang syaraf dan hormon. Namun, saya disclaimer lagi ya, saya tidak menjelekkan, keilmuan medis. Namun, ada namunnya, medis belum pernah meriset sampai nurani dan batin. Karena di nurani dan batin itu tidak ada hormon. Menurut saya, itu adalah, sebuah batin atau hati itu tempat berkumpulnya rasa. Mungkin ada hormonnya, tapi saya belum tahu hormon tentang rasa itu apa, yang menimbulkan rasa itu apa. Gitu. Jadi ketika orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sering melakukan, pengurangan dalam kenikmatan hidupnya, dalam arti gini, sebenarnya dia hidup nikmat, tapi dia melakukan, "Oke, ini saya tidak terlalu menikmati hidup, saya harus sedikit, bertirakat atau, mengolah mengolah, kenikmatan itu, biar tidak terlena." Itu menjadikan faktor dasar orang itu kuat. Ya, kenapa begitu? Karena ketika berhubungan dengan dunia yang luar, di dunia luar, di lingkup luar keluarga, dan dia harus berdiri sendiri, banyak tekanan dalam hidupnya. Ketika dia tidak mempunyai controlling diri dalam hati nuraninya dan batin, maka dia akan menggunakan full fisik atau logika emosional rasa dalam otak dan penglihatan, pendengaran, pengucapan, dan lain sebagainya. Itulah. Jadi gini, intinya skizofrenia itu bukan penyakit. Menurut saya, ini dari riset yang saya terima, bukan terima, saya olah karena saya penderita juga dan divonis skizofrenia. Ketika saya berasumsi ini penyakit, saya tidak punya sugesti untuk melawan penyakit ini. Maka saya berpikiran, jika saya ubah sugesti tentang skizofrenia itu adalah anugerah, maka saya akan mempunyai inisiatif atau intuisi pemikiran yang berbeda tentang skizofrenia ini dalam diri saya. Kebanyakan teman-teman yang menderita skizofrenia, saya tidak mengeneralisir, itu masih beranggapan dia kena penyakit. Dan dia tidak bisa mengubah niatnya atau menerima atau apapun itu sebutannya dengan kata-kata lain selain cobaan dan penyakit. Kadang-kadang pelabelan atau stigma pada diri kita sendiri atau sebuah musibah atau cobaan dari yang Maha Kuasa dari dalam diri kita sendiri itu memperburuk perjalanan cobaan tersebut. Gitu.
Jadi, ketika saya merubah skizofrenia ini dari penyakit menjadi anugerah, itu membuat efek yang sangat berbeda dalam pola pikir dan menanggapi halusinasi yang saya terima. Karena kita menganggapnya ini anugerah, berarti kita punya kekuatan lebih dan kita merasa tidak terbebani oleh sebuah penyakit, tapi kita merasa happy karena kita punya keahlian yang lain. Dalam arti ability atau sekedar six sign atau apapun itu. Jadi kita lebih mudah untuk menerima skizofrenia ini. Nah, ketika kita mencoba untuk mengubah sugesti dan stigma dari diri kita, itu banyak pertentangan. Jika ini hanya sekedar riset yang saya lakukan karena saya sudah putus obat sudah 5-7 tahun lah mungkin. Saya tidak pakai obat. Nanti saya ceritakan kenapa bisa tidak sampai minum obat. Langkah pertama kita ubah stigma dan keyakinan tentang skizofrenia dalam diri kita itu bukan penyakit tapi anugerah. Kedua, yang saya pelajari adalah ketika skizofrenia atau mental health yang saya derita ini itu semuanya berfungsinya atau mengeksploitasi organ-organ yang informasi yaitu logika gitu. Di logika tersebut jadi gini, skizofrenia terjadi adalah sorry dulu ya, nanti kita abis ini off record. Ini aku bikin dokumentasi riset skizo buat ke YouTube. Nanti kita off record, bentar ya. Oke, lanjut. Ketika kita merubah skizofrenia ini jadi anugerah, kita menerima hal yang kita sebut halusinasi itu lebih gampang pengolahan informasinya dan lebih mudah untuk menganalisa apakah ini benar atau tidak. Dan kita mudah untuk mengkontrol diri supaya tidak mengikuti halusinasinya. Dengan syarat batin dan nurani kita terkoneksi dengan otak kita. Mereka bertiga harus terkoneksi. Bagaimana cara mengoneksinya? Jika ini benar yang saya lakukan, pada saat itu saya melakukan riset. Karena ini saya anggap anugerah, saya pasti akan mencari musibab dan sebab-sebabnya lah. Ketika anugerah itu diturunkan pasti ada sebabnya dan kita wajib mencari dan itu ada efeknya yang kita harus sampaikan ke yang lain gitu. Saya memberanikan diri untuk melepas semua status saya dan menerima status saya menjadi ODGJ dan juga mencoba untuk melangkah dan membaca, mendalami, mengartikan keyakinan-keyakinan lain, bahkan sampai budaya. Saya pelajari itu 3 tahun, semuanya, dari semua keyakinan yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan sampai sekte-sekte apapun itu. Saya baca semua. Dan saya juga belajar memahami budaya. Disitulah saya dapat poin arti kehidupan ini. Dan disitulah juga pertama kali saya bisa mengkoneksikan batin dan nurani saya dengan otak saya. Dan di situ juga saya bisa berdamai dengan halusinasi saya. Dengan kata lain, halusinasi saya tidak mengontrol saya, tapi saya bisa mengontrol mereka. Memang ini berat. Ini berat karena kita harus mengubah semua karakter diri kita, menerima, memahami, dan belajar merasakan. Dan tidak memakai sedikit pun ideologi atau dasar-dasar
eee, apa ya, terlalu yakin gitu ya mungkin ya. Karena menurut saya ketika saya belajar semua unsur yang saya sebutkan tadi yaitu keyakinan dan budaya, saya dapat, sedikit harmoni tentang kehidupan. Ternyata hidup itu simpel, hidup itu adalah rasa. Kebanyakan orang-orang yang kena mental health karena dia memahami hidup itu bukan rasa, gitu. Tapi dia menjalani kehidupan untuk tujuan. Gitu. Kalau ketika kita memahami semuanya dan batin kita dan nurani kita tersinkron dengan otak, kita akan memahami sebuah kenyataan adalah hidup itu perjalanan. Dan ketika kita memahami hidup itu berjalanan, itu akan mempermudah kita mengolah dan mengkontrol semua emosi, rasa, halusinasi, dan apapun itu yang terjadi pada kita. Dalam konteks ini skizofrenia. Itu berat sekali. Berat sekali. Kita harus berani membuka diri, membuka pikiran, membuka rasa, mengolahnya, menyerapnya, kembali lagi, membaca lagi, mencari bukti, dan lain sebagainya. Terus seperti itu perjalanannya. Semakin lama semakin kita terbiasa, semakin kita terupgrade untuk memahaminya. Dalam arti seperti yang saya bilang tadi, Tuhan memberikan kapasitas kita, apapun itu kelebihan kita dan kekurangan kita itu tidak terbatas. Tapi kita yang biasanya membatasi karena kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu ya sebab kenapa saya divonis ODGJ. Dan mungkin ini statement riset yang tidak berfaedah dan sekali lagi saya tidak menjelekan salah satu keyakinan apapun atau keilmuan apapun. Ini sebagai sudut pandang penderita skizofrenia yang dari 2016 sudah divonis ODGJ dari Rumah Sakit Gracia Yogyakarta. Oke, thank you dan terima kasih. Selamat malam.